Halo YouTube, balik lagi di channel Autocam. Kalau kita ngomongin mobil-mobil sekarang, umumnya penggerak roda depan, ya kan? Yang penggerak roda belakang udah mulai sedikit yang keluar, sekarang udah eranya penggerak roda depan atau yang disebut front wheel drive. Gimana kelebihan dan kekurangannya masing-masing? Gua akan bahas pada video ini. Jadi kalian tonton video ini sampai selesai. Ya, makin kesini memasuki era 2000-an kesini, mobil-mobil yang keluar udah mulai lari ke penggerak roda depan atau yang sering disebut dengan front wheel drive. Nggak hanya sedan aja yang mengusung front wheel drive, bahkan mobil-mobil besar seperti CR-V yang sebesar itu pun front wheel drive, Alphard yang sebesar itu pun front wheel drive. Lalu kenapa kok semua dealer sekarang beralih ke front wheel drive dibanding menggunakan rear wheel drive? Nah, sebenarnya semua ini punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya. Kalau kita lihat dari sudut pandang si pembuat mobil atau pabrik mobil itu, produsen mobil, mereka mengeluarkan kendaraan dengan front wheel drive akan lebih untung. Untung secara biaya yang dikeluarkan untuk membuat mobil itu akan lebih ringkas karena komponennya akan sedikit berkurang cukup banyak dibanding mereka harus membuat kendaraan dengan penggerak roda belakang atau rear wheel drive. Nah, sekarang kita akan bahas dulu apa kelebihan dari sebuah mobil penggerak front wheel drive ya. Padahal dulu sedan-sedan pun penggerak roda belakang ya, rear wheel drive. Makanya sedan-sedan rear wheel drive itu sangat lagi dicari banget, terutama untuk drifting ya, karena semakin kesini nih sedan-sedan rear wheel drive itu paling dari besutan Eropa aja ya, kayak BMW, Mercy yang masih mempertahankan rear wheel drive-nya untuk sedan. Bahkan BMW dan Mercy sekarang untuk hatchback-nya udah beralih ke front wheel drive juga. Volvo awalnya sedan rear wheel drive, makin memasuki era tahun 2000-an, mulai keluar seri S-nya mulai beralih ke front wheel drive juga lah. Kenapa kok seperti itu? Jadi gini, kelebihan pertama dari sebuah mobil front wheel drive, yang pertama adalah dari sudut pandang produsen. Seperti yang tadi gue bilang, biaya produksinya akan cukup berkurang banyak karena cukup banyak komponen yang dipangkas seperti gardan belakang, propel shaft ya, cukup banyak banget yang dipangkas. Jadi itu akan meringankan biaya produksi. Itu yang pertama yang nggak bisa dibohongi secara pemasaran atau penjualan. Yang kedua, kelebihan dari front wheel drive itu nggak limbung seperti penggunaan rear wheel drive. Mengapa seperti itu? Karena umumnya front wheel drive itu mobilnya bisa lebih pendek dibanding dengan mobil yang rear wheel drive ya, walaupun nggak bisa dipukul rata karena sedan-sedan Eropa pun pendek tapi rear wheel drive ya. Namun pada umumnya mobil dengan front wheel drive itu katanya lebih stabil ya, lebih stabil dan lebih lincah. Itu nomor 2 kelebihannya. Nomor 3, kelebihan dari sebuah front wheel drive itu adalah reduksi tenaganya yang berkurang nggak sebanyak dengan penggerak roda belakang. Jadi front wheel drive, jadi gini, mesin dengan 100 HP dengan penggerak roda depan dan mesin 100 HP dengan penggerak roda belakang, saat dites dyno di roda akan banyak lebih turun yang penggerak roda belakang karena dia melalui banyak banget komponen ya. Dia mutarin si propel shaft ya, atau drive shaft, kemudian ke gardan, di gardan ada rasio lagi, merubah ke as roda 2 kanan kiri lah. Inilah yang cukup mereduksi banyak tenaga mesin ya. Jadi kalau tenaga mesin 100 HP, di roda paling tinggal 80-an HP aja. Sedangkan kalau front wheel drive tetap berkurang tapi jauh lebih sedikit karena dia nggak ada drive shaft, gardan yang gede. Jadi dia hanya langsung menggunakan as roda dari transmisi, dia keluar as roda ke roda depan. Itu yang ketiga ya, jadi reduksi tenaganya jauh lebih kecil. Kemudian yang keempat, front wheel drive bisa dibilang akan lebih hemat bahan bakar karena efek dari penurunan tenaga itu yang nggak sebanyak penggerak roda belakang, yaitu kelebihan keempatnya. Kemudian yang kelima, perawatannya front wheel drive memang lebih murah ya, karena kita nggak perlu ganti oli gardan seperti rear wheel drive. Dia hanya perlu ganti oli transmisi aja, itu udah berikut gardannya, jadi satu oli untuk 2 komponen transmisi dan gardannya. Kemudian dia nggak ada komponen-komponen lain yang seperti join shaftnya yang bakalan oblak, yang bakal bikin getar, yang ini dan itu nggak ada. Dia hanya menggunakan CV join yang kalau rusak paling kalau belok dia akan bunyi kletek-kletek, kalau lurus jalan kenceng dia sedikit getar, dan hanya komponen itu yang perlu dibenerin dan itu usahanya cukup awet juga ya kan. Jadi
Jadi yang kelima adalah biaya perawatan dari front wheel drive juga akan lebih hemat. Kemudian, apakah dengan kelebihan yang dimiliki front wheel drive nggak ada kekurangannya? Tentu ada juga kekurangannya. Yang pertama yang sangat nyata kekurangan dari front wheel drive adalah saat menanjak, macet, dan jalannya kerikil lepas. Ngerti ya, maksudnya kerikil lepas ini artinya jalan yang disiram kerikil itu kan licin, dan posisinya nanjak, macet, harus berhenti dan jalan lagi. Itu akan sangat kesulitan untuk sebuah mobil dengan front wheel drive karena pasti akan spin untuk roda depannya. Ini kelemahan pertamanya ya kalau kita menghadapi jalan seperti itu. Yang kedua, kelemahan dari sebuah front wheel drive adalah kekuatan dia tidak sekuat dengan penggerak roda belakang ya. Sebuah kendaraan dengan front wheel drive mau kayak gimana pun nggak bisa dipungkiri tenaga atau kekuatannya nggak bisa sekuat dengan penggerak gardan yang mendorong mobil itu dengan komponen segitu banyak ya. Oleh sebab itu nggak ada mobil komersial yang penggerak roda depan, karena secara kekuatan memang jauh lebih kuat yang gerak belakang dibanding yang gerak depan ya. Ini yang kedua. Untuk selebihnya gue nggak bisa mengatakan kekurangannya karena memang menurut gue nggak ada yang, ya semua memang sudah dibikin sesuai dengan porsinya mobil itu masing-masing. Mungkin itu si front wheel drive di mata gue punya 5 kelebihan dan 2 kekurangan. Kemudian kita akan bahas yang penggerak roda belakang atau rear wheel drive ya. Kelebihan pertama sebuah rear wheel drive, dia lebih mampu melahap segala medan. Ini nggak bisa dibohongin. Mau tanjakan securam apapun, mau jalanan basah, mau jalanan nanjak curam dan licin, rear wheel drive lebih jago dibanding front wheel drive. Ini nggak bisa dibohongi. Kemudian yang kedua, jauh lebih kuat dibanding front wheel drive secara, jadi kok mau dibikin muatan berat pun rear wheel drive jauh lebih kuat dibanding si front wheel drive ya kan. Ini kelebihan kedua dari sebuah rear wheel drive. Ya menurut gua itu kelebihan dari sebuah penggerak roda belakang ya, rear wheel drive. Memang menurut gua nggak cukup banyak juga kelebihan yang dimiliki sebuah rear wheel drive. Namun rear wheel drive memang jauh lebih unggul untuk beban-beban yang lebih berat, itu lebih unggul rear wheel drive dibanding si front wheel drive. Lalu apa kelemahan dari sebuah rear wheel drive ya? Rear wheel drive ini kelemahan pertamanya, lantainya jadi ada terowongan karena di situ ada transmisi dan drive shaft yang menjulur ke belakang. Jadi ada gundakan di tengah ya, lantainya nggak bisa rata seperti front wheel drive. Ini kelemahan pertamanya ya. Ya mungkin kelemahan yang sekaligus nggak kelemahan juga ya. Ini sih balik lagi ke pengguna terasa terganggu nggak dengan terowongan itu ya. Soalnya kelihatan banget di sedan-sedan Eropa itu yang penggerak roda belakang itu umumnya sedan pun terowongannya lumayan tinggi ya. Jadi sedikit menyekat lah ya antara kanan dan kiri. Namun ini bisa menjadi kelemahan, bisa jadi juga bukan ataupun nggak ada masalah sama sekali. Yang kedua, kelemahan dari sebuah rear wheel drive memang biaya produksinya lebih tinggi kalau kita melihat dari sisi marketnya dari produsen ya. Biaya produksinya akan lebih tinggi karena memang memerlukan komponen yang lebih banyak dibanding si front wheel drive ya kan. Kemudian yang ketiga, perawatannya sedikit beda atau sedikit mahal karena nambah oli gardan di belakang ya dibandingkan dengan front wheel drive yang nggak perlu penggantian oli gardan, jadi nambah sedikit maintenance yang sebenarnya nggak gitu-gitu mahal juga. Jadi sebenarnya semua ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Mengapa sekarang produsen banyak beralih ke front wheel drive? Mungkin memang lebih banyak unggulnya dibandingkan dengan kekurangannya. Bahkan produsen pun membuat mobil besar dengan front wheel drive pasti sudah dipertimbangkan cukup matang. Kemampuan dia untuk melahap jalanan seperti apa, melahap medan seperti apa, semua juga tergantung kepada si driver bisa nggak mengontrol mobil ini. Jadi itulah sebabnya kenapa mobil-mobil sekarang semua beralih ke penggerak roda depan, karena memang dinilai lebih ekonomis dan kemampuan front wheel drive juga nggak bisa dijelekin banget dibanding kemampuan si rear wheel drive ya kan. Oleh sebab itu sekarang mobil sebesar apapun dengan penggerak front wheel drive nggak gitu banyak masalah. Ya sekian sharing gua mengenai penggerak roda depan atau penggerak roda belakang. Di video ini gua nggak bahas tentang si AWD atau 4x4 ya, karena all wheel drive hampir ya kekurangannya nggak banyak, mungkin hanya 1 ataupun 2, namun banyak kelebihan yang dimiliki oleh sebuah mobil AWD atau 4x4. Namun ini lebih kepada penggunaan front atau rear ya, karena ini yang cukup banyak banget di pasaran dibandingkan si AWD. Jangan lupa like dan share video ini, follow juga Instagram gue di auto.cam, dan subscribe channel ini.
Terima kasih buat yang udah nonton video ini.